menjadi bagian dari Monggo sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ditandai dengan pemukulan beduk oleh beliau Al-Mukarram Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, khususnya warga NU dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Ma'ruf Islamuddin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, Jawa Tengah, yang saat ini diamanati menjadi Ketua Tanfidiyah PCNO Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Izinkanlah di sini saya akan menyampaikan salah satu program dari PCNO Sragen adalah mengadakan gerakan Rp1.000 koin NU, yang gerakan ini akhirnya populer sekali dengan nama gerakan koin NU, dan alhamdulillah hasilnya pun di luar dugaan. Untuk itu, bagi teman-teman pengurus NU dimanapun Anda berada yang ingin meniru program ini, silahkan simak dan laksanakan sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat teknis pelaksanaan. Adapun nanti penjelasan yang lebih detail dan mendalam nanti bisa dipelajari di buku panduan seperti ini. Kenapa ada buku panduan? Ya, dasarnya adalah orang beramal itu dasarnya ilmu. Setelah tahu ilmunya baru diamalkan, kan begitu. Seperti sholat misalnya. Sholat itu kan ada ilmunya juga. Rukun sholat apa, yang membatalkan sholat apa. Ini kan harus kita taati semua. Kalau dilanggar kan juga batal. Sama seperti ini, gerakan ini ada buku panduan. Ya ibarat orang sholat, ini kitab pesolatannya. Kalau dilanggar nanti juga batal, artinya nggak akan bisa sukses. Itu. Hal ini terinspirasi bahwa saya itu ingat betul saat masih mondok di pesantren dulu sampai sekarang diamanati jadi pengasuh pesantren. Itu ada kata-kata yang memang lekat sekali di pikiran saya, yaitu kelemahan NU adalah pada sistem dan manajemen. Nah, di sini saya bismillah ingin mencoba dan membuktikan bahwa ternyata kelemahan itu bisa dirubah jadi kelebihan. Itu. Sekarang akan saya jelaskan secara singkat teknis pelaksanaannya. Caranya seperti ini. Kita sediakan kotak dari kayu ukuran 9 cm, 9 cm, 9 cm, 9 cm. Kemudian di sini ada lubang kecil, ini tempat untuk memasukkan infaknya atau uangnya. Kemudian di sini ada pegangan, ini untuk membuka kotak dan menutupnya. Di sini ada sekrup atau baut, ini untuk membuka dan menutupnya pakai alat seperti ini. Maaf, ini
dibuka, setelah dibuka tutup lagi, kunci lagi. Jadi tidak pakai kunci. Itu praktis kan? Setelah itu di belakang ini ada lubang 2. Ini gunanya untuk menempatkan kotak ini. Jadi contohnya seperti ini. Di tembok dikasih 2 paku gitu, yang ukurannya sesuai dengan ini. Setelah itu ini dimasukkan begini, nempel di tembok, praktis. Nah, setelah itu sekarang akan saya jelaskan satu persatu dari kode-kode ini. Yang pertama, sisi depan ditempeli stiker berlogo NU sebagai identitas. Kemudian sisi sini dikasih tulisan koin NU. Koin ini kata istimewa menurut saya karena satu kata punya 2 arti. Arti yang pertama, koin adalah uang receh atau uang kritik. Arti yang kedua, tulisan koin ini adalah singkatan dari kotak infak. Jadi ini unik. Maksudnya isinya koin, wadahnya koin. Terus sisi sini ada kode A. Nanti ada kode B, C dan seterusnya. Ini adalah kode ranting. Artinya 1 MWC ada berapa ranting itu sesuai dengan kode. Contoh di Kecamatan Karangmalang, Sragen ada 10 ranting, ya kodenya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J. Kemudian di sini ada angka 001, nanti 002, 003 dan seterusnya. Ini adalah kode untuk pemilik kotak ini. Nah, setelah itu ini ditangani secara profesional. Nah, yang nangani kotak ini adalah pengurus. Kalau di Sragen itu mayoritas ibu-ibu muslimat atau fatayat. Kenapa begitu? Karena memang wanita itu kan telaten ngurusi uang. Pancen wong putri kesenengane duit kan itu. Telaten itu ngurusi uang. Caranya bagaimana? Sesuai kode ini. Misalnya siapkan buku besar seperti ini. Buku besar. Misalnya ditulisi gerakan Rp1.000 koin NU ranting A gitu kan. 001 namanya siapa, 002 siapa, begitu seterusnya. Dan seperti itu. Selanjutnya akan saya sampaikan cara memasukkan infak. Yang pertama, yang berinfak ini bebas. Artinya bebas itu siapa saja boleh. Bapak, ibu, anak, menantu, cucu, kakek, nenek, mertua, mungkin teman, tamu, silahkanlah, bebas. Itu yang pertama. Bebas yang kedua yang saya maksud adalah berapapun boleh dimasukkan. Sekecil apapun uang boleh. Misalnya Rp100, Rp200, Rp1.000, Rp100.000 boleh. Sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Ini terinspirasi dari firman Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan bahwa tanda-tanda orang yang takwa yang akan mendapatkan surga adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit.
Jadi dengan cara yang seperti ini siapapun kan bisa berinfak dan berapapun jumlahnya kan nggak masalah. Kalau bahasa saya, semiskin apapun orangnya tetap bisa berinfak. Sak melarat-melarati wong tetap bisa berinfak. Sebakhil-bakhil orang bisa berinfak. Sak medit-medite wong bisa berinfak. Ini luar biasa. Kemudian akan saya jelaskan cara memasukkan infak ini. Sebelum memasukkan koin atau infak, ini dianjurkan untuk niat. Diniati sebagai wasilah amal. Contoh misalnya ini ada koin. Diniati, niat boleh di dalam hati, boleh dilafalkan. Contoh, ya Allah, lantaran infak ini saya minta sehat, masukkan. Bapaknya mungkin niatnya lain, ya Allah, lantaran sedekah ini mudah-mudahan rezeki saya tambah lancar, masukkan. Ibunya mungkin lain lagi niatnya, ya Allah, lantaran infak ini mudah-mudahan hutang saya segera lunas. Bolehlah, pokoknya niat yang baik. Kalau misalnya punya hajat tertentu dan supaya segera diijabahi Allah, boleh. Niat itu satu saja nggak masalah. Contoh misalnya, ya Allah, aku pengen mudah-mudahan segera bisa ibadah haji. Besok lagi mudah-mudahan bisa haji. Terus haji terus gitu. Itu juga boleh. Yang anak misalnya, ya Allah, aku pengen hafal Quran. Besok niatnya juga begitu dan seterusnya, pengen hafal Quran terus gitu. Boleh. Bahkan ini diniatkan pahalanya untuk orang lain juga nggak apa-apa. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Contoh misalnya, ya Allah, lantaran infak ini pahalanya aku hadiahkan pada almarhum bapak. Boleh, nggak masalah. Inilah beberapa hal yang menarik dari proses gerakan ini. Di masyarakat alhamdulillah sangat tertarik sekali dengan metode seperti ini. Bahkan kotak ini dibuat sedemikian rupa, ini kuat sekali ini. Dilem, dipaku, maksud saya biar awet, bisa sepanjang zaman, bisa disampaikan kepada jamaah. Misalnya Bapak Ibu, nanti kalau panjenengan tidak bisa mewariskan harta kepada anak-anaknya, diwarisi kotak ini. Anaknya diberi pesan supaya berinfak terus, pahalanya untuk almarhum bapak dan almarhumah ibu, kan luar biasa. Ini metode yang sangat menarik di masyarakat. Adapun penghitungan perolehan infak ini dilakukan oleh tiap-tiap MWC setiap 35 hari atau selapan sekali. Caranya ada dua. Cara yang pertama, petugas koin keliling dari rumah ke rumah dengan membawa alat, buku besar seperti ini, kemudian pulpen, kemudian alat ini, kemudian ember. Nah, contohnya begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, maaf, saya petugas koin NU mau membuka kotak milik Bapak. Oh ya, silahkan gitu. Ini kotaknya misalnya di tembok sini kan, gitu, diambil oleh petugas. Kemudian dibuka seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini nggak usah sampai lepas, nggak apa-apa, langsung dibuka begini. Terus uangnya dimasukkan di dalam ember ini. Nah, begini. Usahakan saat membuka ini yang punya kotak maupun petugas jangan sampai tahu berapa nominalnya, biar ikhlas. Maksudnya begitu. Setelah itu kotak ditutup lagi, dikunci lagi. Nah, begini. Udah,
kembalikan ke tempat asal. Ini. Setelah itu baru ditandai. Oh, kotaknya 001 milik fulan. Nah, ditandai. Nah, cukup. Nah, setelah itu petugas koin mendoakan, Pak, Bu, ini infak sudah saya terima, saya ambil, saya doakan, mudah-mudahan amal Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi hajatnya mudah-mudahan diijabahi, difatihai. Cukup, kemudian pamit, petugas koin ini meneruskan ke tempat pemilik kotak yang lain. Kemudian cara yang kedua, jamaah atau pemilik kotak bisa dikumpulkan pada satu tempat tertentu bersamaan dengan acara rutinan, misalnya yasinan apa tahlilan, tapi ya tidak boleh dicampur. Artinya yang kode A ya khusus A semua, peranting lah, yang B ya B semua, begitu. Tapi teknisnya sama, artinya sama juga harus ditandai sesuai dengan kode kotak. Kemudian saat membuka juga pemilik kotak dan petugas tidak boleh tahu nominalnya. Setelah selesai semua, nanti dihitung bersama-sama. Nah, setelah selesai bisa diumumkan di situ. Oh, ranting A jumlah kotak sekian dapat infak sekian itu. Nah, setelah A selesai, B selesai, ranting C dan seterusnya selesai, kemudian nanti kumpul bersama pada pengajian selapanan. Jadi petugas koin dari ranting A sampai J yang saya contohkan tadi kumpul jadi satu dengan membawa catatan dan uangnya. Setelah itu diumumkan secara keseluruhan kepada jamaah tingkat MBC. Caranya seperti ini. Laporan perolehan koin NO Kecamatan Karangmalang, penghitungan ke-11, hari Minggu Wage 20 November 2016, tempat pengumpulan di Ranting Plumbungan, jumlah kotak 2.896. Nah, ini. Nomor 1 Ranting Gedung Waduk, kode A, jumlah kotak 350, dapat Rp2.427.500. 2 Jurang Jero, kode B, jumlah kotak 375, dapat 4 juta sekian. Begitu seterusnya sampai J. Ini nominalnya Rp3.381.500. Ini laporan tiap 35 hari atau selapan. 1 MBC. Yang perlu diingat juga di sini tata cara atau etika dalam mengumumkan. Ini penting. Cukup dibaca semua. Ranting A dapat sekian, ranting B sekian sampai selesai, jumlah akhir sekian. Maksud saya jangan sampai diumumkan ranting mana yang paling banyak atau yang paling sedikit. Tujuannya supaya ikhlas. Sebab nanti kalau diumumkan ranting mana yang paling banyak akan menimbulkan sombong atau kebanggaan. Ranting mana yang paling sedikit akan menyinggung. Sudahlah, cukup diumumkan secara keseluruhan. Dengan mendengarkan itu insya Allah nanti hati akan tergugah sendiri untuk fastabiqul khairat. Sudah cukup. Jadi prosesi atau teknis tentang gerakan ini ya hanya cukup sampai di tingkat MWC. Nanti dilakukan terus-menerus tiap selapan di tingkat MWC se-Kabupaten Sragen. Adapun untuk tingkat PCNO cukup menerima laporan keuangannya saja. Nah, ini saya kasih contoh laporan perolehan koin di tingkat kabupaten.
Pertama, kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa gerakan ini kuncinya pada sistem dan manajemen. Yang saya tiru itu manajemennya Allah. Allah itu manajemennya rapi sekali. Nah, pengurusnya ya malaikat. Maka malaikat itu kan tugasnya beda-beda. Nggak ada yang keliru. Kalau istilah saya sederhana, sekretaris Allah itu dua, malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib di sebelah kanan kita ini yang mencatat amal kebaikan. Sekecil apapun kebaikan ditulis pahalanya oleh malaikat raqib. Begitu juga malaikat atid mencatat amal yang tidak baik. Sekecil apapun juga ditulis. Besok di hari akhir akan ada pertanggungjawaban. Sistem ini. Maka perlu detail sekali. Kemudian juga dengan program gerakan ini, daerah-daerah yang belum ada pengurus NU, muslimat, dan banom-banom yang lain, otomatis akan membuat pengurus atau membentuk pengurus. Karena apa? Program ini yang nangani kan harus pengurus, otomatis harus membuat pengurus. Yang ketiga, dengan gerakan ini bisa untuk tolak ukur sejauh mana kinerja pengurus atau hubungan antara pengurus yang satu dengan yang lain. Artinya, kalau gerakan ini sukses, berarti ukhuwah kepengurusan di daerah itu baik. Atau sebaliknya. Yang keempat, dengan gerakan ini bisa untuk menjawab konflik-konflik kecil yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama masalah keuangan. Ini kan riskan sekali. Faktanya memang ada sebagian tokoh dijauhi umat gara-gara ya keuangan yang kurang beres, sehingga masyarakat hilang kepercayaannya. Dengan sistem ini insya Allah transparansi organisasi bisa terwujud. Yang kelima, dengan gerakan ini memberi pendidikan karakter, tidak boleh menganggap remeh kepada hal-hal yang kecil. Ternyata uang kecil pun dikelola dengan manajemen yang baik, hasilnya juga di luar dugaan. Maka ada ilmu yang namanya sukses itu bukan pada hasil tapi pada proses. Karena kalau kita kaitkan dengan ilmu sebab akibat, sebab itu proses, akibat itu hasil. Contoh misalnya, ada anak umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu kan termasuk kategori anak sukses. Nah pertanyaannya mesti begini, caranya bagaimana ya? Kok bisa? Nah ini loh, mirip dengan gerakan ini. Uangnya kecil, kotaknya kecil, tapi kok hasilnya banyak. Ini pertanyaannya mesti ya begini, wah itu caranya bagaimana ya? Lihat cara inilah proses. Maka kalau ingin meniru orang-orang yang sukses, maka tirulah caranya. Karena dengan administrasi manajemen seperti ini bisa dihitung secara ilmu matematika kok. Contoh misalnya, satu kabupaten, jumlah warga NU yang punya kotak koin 100.000 katakan. Itu kalau isinya 1.000 rupiah semua, sudah 100 juta. Saya pernah berpikir kalau misalnya ini bisa dilakukan oleh seluruh warga NU di seluruh Indonesia. Katakan jumlah warga NU sekarang kan sekitar 91,2 juta. Ya kita ambil separuh lebih saja lah. 50 juta warga NU yang punya kotak koin ini misalnya. 50 juta kalau isinya itu 1.000 rupiah semua. Sudah berapa? 50 miliar. Sebulan
Rp1.000 kali 50 juta, 50 miliar. Kalau sehari 1.000 ya sehari 50 miliar. Tinggal mengalihkan saja. Wow, insya Allah bisa untuk mencapai program NU Mandiri. Bahkan mungkin bisa untuk membantu melunasi hutang negara. Itu. Yang keenam, gerakan ini gerakan luar biasa. Artinya uangnya kecil, kotaknya juga kecil, hasilnya banyak. Nah ini nanti untuk mengangkat program-program yang besar. Contoh, untuk pengadaan infrastruktur NU, bisa mendirikan rumah sakit, bisa mendirikan perguruan tinggi, untuk membeli alat transportasi, mungkin bisa membuat stasiun TV dan lain sebagainya. Karena selama ini yang kita alami bahwa kalau kita punya program besar itu hanya berhenti di tengah jalan. Insya Allah nanti akan terjawab dengan sistem ini. Alhamdulillah, baru-baru saja gerakan ini diakui oleh PBNU, dijadikan gerakan nasional. Untuk itu saya mengajak kepada pengurus NU dan warganya, mari kita sukseskan gerakan ini. Kenapa sesuatu yang bisa dilakukan kok nggak dilakukan? Insya Allah NU bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sosialisasi atau penjelasan gerakan koin NU ini. Adapun keterangan lebih jelas, lebih detailnya nanti bisa dipelajari di buku panduan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita semua. Selamat berjuang, berkhidmat untuk umat menuju selamat dunia akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.